Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat datang di Ngaji Kota. Saya Farhan Taufik. Di sini saya sebagai host di Ngaji Kota episode 1 kali ini. Nah, apa sih Ngaji Kota itu? Buat kalian yang belum tahu, Ngaji Kota itu lahir dari adanya matkul rancang kota di Universitas Islam Bandung, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, untuk itu kita di sini membahas tentang rancang kota, tentunya dengan perencana yang kompeten. Nah, di sini juga ada nih perencana yang kompeten. Di sini ada salah satu tamu kita yang spesial, dosen kita semua, Bapak Fahmi Sugi Prabista. Boleh saya dulu Pak? Assalamualaikum. Oke, pertama-tama di sini Bapak gimana perasaannya? Senang? Alhamdulillah. Kan ada di mana? Aman, Pak? Alhamdulillah. Aman-aman. Oke, pertama-tama di sini kita akan ngasih tahu temanya dulu untuk podcast kita hari ini. Tema kita hari ini ada peran perancang kota dalam membangun masa depan. Nah, untuk bagi kalian yang belum tahu bagaimana dalam membangun suatu tata kota letak yang ada di dalam kota, ini kita akan bahas di dalam podcast kali ini. Nah, pertama-tama, mungkin banyak dari pendengar kita yang belum tahu bahwa masih asing dengan rancangan kota itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak, apa sih rancang kota itu sendiri, dan secara garis besarnya itu seperti apa sih, Pak? Oke. Rancang kota ya. Ya mungkin sebagai bidang ilmu ataupun sebagai profesi masih banyak yang belum tahu bahwa ada yang namanya rancang kota dan perancang kota. Nah, mungkin untuk menjelaskan apa itu rancang kota, saya bisa kasih sebuah analogi gitu ya. Farhan suka nonton atau bahkan mungkin main band? Suka, pernah ikut ya. Oke. Apa instrumennya? Drum. Nah, peran drum itu apa kalau dalam band? Mengetuk. Betul, memberi ketukan gitu. Iya. Lalu ada personil lain yang pegang alat musik yang lain. Hmm. Misalnya gitaris, pegang gitar, basis, dan lain sebagainya. Oke. Masing-masing semua punya peran di dalam band itu. Nah, pertanyaannya, apakah gitaris yang hebat, yang skillnya jago, drummer yang skillnya jago, pasti akan membentuk band yang bagus? Belum tentu ya. Nah, karena untuk bikin band itu nggak cukup hanya skill individual, tapi juga harus ada kerjasama kan, supaya masing-masing bisa membentuk sebuah harmoni dalam musiknya. Nah, sekarang dalam band itu akan diatur ya. Misalnya ini gitaris kapan dia akan muncul, drum kapan dia akan masuk. Pada saat sesi yang ini siapa yang leadnya, sesi yang ini siapa yang leadnya. Secara overall performance-nya itu harus seperti apa, nuansanya harus. Kalau lagunya sedih harus menampilkan suasana yang mengharukan. Ya, kalau lagunya semangat, menampilkan suasana yang energi gitu. Nah, sekarang kita bayangkan kalau itu adalah sebuah kota. Apakah bangunan-bangunan yang dibikin bagus oleh arsitek yang handal akan menjamin bahwa kotanya itu nyaman untuk dilihat, sedang dipandang? Belum tentu gitu. Sama halnya dengan analogi band tadi. Nah, di sini perlu sebuah pengaturan. Bagaimana sih bangunan-bangunan itu harus berdiri? Masing-masing itu fungsinya apa? Masing-masing punya peran apa? Bagaimana mereka terkait satu sama lain? Siapa yang menghubungkannya? Bagaimana cara menghubungkannya? Nah, dalam lingkup ruang-ruang kota. Nah, sama halnya dengan analogi tadi, disitulah peran perancang kota. Jadi perancang kota itu kurang lebih adalah seorang desainer atau perancang yang merancang ruang-ruang yang menjadi ranah publik. Yang lingkup yang lebih besar berarti ada bangunan kota ya. Jadi mereka merancang di ranah-ranah publik. Nah, publik itu apa? Kita mengenal dua area gitu ya, area private, pribadi, dan area publik. Kalau bangunan itu kan area private, ya kan? Yang membangun arsitek atas kemauan ownernya, pemilik bangunan, dan mungkin ekspresi artistik arsiteknya itu sendiri, gitu kan? Tetapi ruang antar bangunan, jalan, ruang terbuka, dan lain sebagainya itu di luar ranah private, itu ranah
publik. Nah, disinilah ranah rancang kota. Jadi bagaimana dia merancang ruang-ruang yang menjadi ranah publik dalam sebuah kota. Dan orang yang merancangnya disebut perancang kota, atau kalau dalam bahasa Inggris itu kita mengenal istilah urban designer. Jadi hampir sama kayak arsitek ya, tapi kalau untuk urban design sendiri jadi lebih besar juga ya jangkauannya. Kayak kalau arsitek mah kan untuk bangunan-bangunan saja, sedangkan yang urban design itu di sekitarnya ya Pak. Ya, jadi eh, boleh dibilang rancang kota itu jembatan antara arsitek dan arsitektur yang dalam lingkup bangunan, dan perencana kota atau urban planner yang dalam lingkup kota secara keseluruhan. Nah, ini kan ada ruang in between di antaranya kan. Siapa nih yang akan mengatur bagaimana bangunan-bangunan itu saling berinteraksi atau berada dalam sebuah tata letak yang tadi Pak sebutkan satu sama lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang menarik juga nih Pak. Nah kan kalau misalnya perancang kota itu tugasnya apakah hanya menata letak kota saja atau ada hal yang masih belum diketahui banyak orang juga gitu Pak? Ada yang hal kecil atau yang bagaimana itu tugas sebagai perancang kota itu sendiri? Oke, nah itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi perancang kota itu juga dia tidak bekerja sendirian. Dalam pekerjaannya atau dalam proyeknya, perancang kota tentu harus mempertimbangkan berbagai macam aspek seperti sosial, ekonomi, engineering, bahkan hingga kearifan lokal. Nah, itu yang kemudian membutuhkan bantuan expert dari bidang ilmu lain, atau at least kita juga memiliki sedikit pengetahuan dari berbagai bidang ilmu tersebut. Sehingga ketika perancang kota itu merancang, dia bukan cuma sekadar merancang sesuatu yang secara fisik indah, tetapi memang berfungsi. Maksudnya berfungsi apa? Ya berfungsi secara ekonomi, berfungsi secara sosial, berfungsi secara ekologis. Sehingga pertimbangannya bukan hanya sekedar estetika. Nah, ada juga yang misinterpretasi atau misunderstanding bahwa rancangan kota adalah beautifikasi. Nah, beautifikasi itu yang tadi Farhan tanyakan, apakah cuma indah? Kalau cuma indah, tapi itu namanya beautifikasi, tapi cuma make up-nya saja, tapi tidak dicerminkan kinerjanya. Gitu. Kan kalau kayak gitu berarti kan turut andil juga ya masyarakat ya Pak. Pasti ada pro dan kontranya. Nah itu sebenarnya peran masyarakat itu bagaimana sih Pak cara mengatasinya kalau misalnya ada pro dan kontranya itu? Oke. Nah, ini juga sebuah hal yang menarik dalam lingkup perancang kota. Jadi perancang kota itu dia tadi saya sempat katakan sebelumnya bahwa kita merancang di ranah publik, gitu ya, di ruang-ruang yang menjadi ranah publik. Nah, ranah publik ini punya siapa? Ya kan? Tidak ada satu pihak yang bisa mengklaim itu punya saya. Even itu pemerintah kota, dia tentu juga tidak bisa mengatakan ini ruang publik bagaimana saya, karena yang akan menggunakan itu siapa nanti? Masyarakat juga, gitu kan? Nah, disinilah ada kompleksitasnya gitu ya bagi seorang perancang kota. Dia merancang, ada sisi artistiknya tadi, tapi juga banyak pertimbangan-pertimbangan lain supaya dia bisa berfungsi. Tapi dia merancang di ruang-ruang yang kebanyakan ada tanda kutip tidak ada pemiliknya, gitu ya. Artinya punya bersama, tidak ada pemiliknya, milik semua orang. Nah, itu bisa terbayang seperti apa kompleksitasnya gitu ya ketika kita merancang di ruang publik. Nah, ada beberapa contoh proyek-proyek rancang kota yang atau hasil-hasil ruang-ruang kota yang terkenal dunia. Ternyata dia bisa begitu karena latar belakang politik yang otoriter. Mungkin Farhan pernah lihat gambar-gambar mengenai jalan-jalan di kota Paris, ya gitu ya, di mana bangunannya berderet dengan rapi, jalannya lebar, indah. Satu jalan yang paling terkenal itu namanya Champs-Élysées, gitu. Nah, jalan-jalan yang orang sekarang bilang indah di kota Paris itu, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa itu lahir dari sebuah
kediktatoran begitu. Oh iya. Iya. Jadi ketika itu Haussmann seorang gubernur jenderal mungkin kalau tidak salah di kota Paris, dia menghadapi permasalahan di mana kota Paris itu dia sangat kumuh ketika itu, kepadatan tinggi, kemudian tidak ada sanitasi, sehingga Paris menjadi sangat kumuh, penyakit menjadi tumbuh, sehingga warganya tidak sehat. Hampir sama kayak Indonesia ya akhir-akhir ini lah ya. No comment. Komennya guys. Ya, kurang lebih seperti itu ya, mungkin bayangan kumuh yang Farhan tahu terjadi juga begitu ya pada saat itu. Nah, kemudian ketika itu Napoleon III selaku kaisar mungkin ya, ketika itu kepala negara Perancisnya memberikan mandat kepada Haussmann. Pokoknya ini beresin, nggak mau tahu gimana caranya. Apapun yang akan kamu lakukan, saya akan dukung secara politik gitu. Nah, yang dia lakukan ketika itu adalah dia babat habis itu area kumuh itu untuk dia bikin jalan-jalan yang lebar ini. Kenapa dia bikin jalan-jalan itu? Karena ketika dia bikin jalan, sekaligus dia juga bikin saluran, bikin drainase, bikin saluran air minum. Nah, sehingga dia bisa menyebarkan utilitas ke seluruh penjuru kota Paris, yang membuat kota Parisnya itu menjadi lebih sehat. Gitu. Tapi caranya gimana? Ya, dia babat habis. Pokoknya saya butuh dari jalan sini ke jalan sini, dari lurus, yang alami digusur. Lagi digusur. Bahkan ada banyak bangunan yang dia seperti potongan kue, potongan cake gitu ya. Oh, Iya, kayak segitiga gini, karena tadinya mungkin dia kotak, kena gusur sebagian, jadi segitiga. dipotong jadi segitiga. Nah, itu kan di backup oleh pemerintah. Pokoknya saya dukung, gusur saya kerahkan satu PP mungkin ya kalau sekarang mah gitu. Nah, tapi hasilnya sekarang menjadi sebuah tempat yang dikunjungi oleh wisatawan dari penjuru dunia ya. Jalan-jalan Paris dibilang romantis dan segala macam. Padahal ya itu adalah produk dari kediktatoran sebetulnya ketika itu. Nah, ini menimbulkan pertanyaan yang tadi Farhan sebutkan. Berarti untuk bikin kota yang bagus itu perlu pemimpin yang strong gitu ya, yang diktator. Gimana ya gitu. Karena lahan ruang publik tadi gitu. Masyarakat juga tidak satupun yang ini. Tentu dalam perkembangan masyarakat yang demokratis sekarang kan tidak mungkin ya kita melakukan hal seperti itu. Nah, disinilah memang perlu pendekatan yang lebih partisipatif dari perancang kota itu. Jadi sebetulnya perancang kota itu dia membuat sebuah visi. Ini kawasan ini mau dirancang seperti apa, mau kemana arahnya. Kemudian untuk mewujudkan visi itu bentuknya harus seperti apa, memerlukan seperti apa, sumber dayanya apa. Nah, kira-kira siapa yang bikin visi itu? Saya bukan. Sebagai perancang kota. Iya. Anda apakah yang paling tahu di daerah situ? Yang paling mengetahui daerah situ? Tidak, siapa yang paling tahu? Betul. Jadi dalam hal ini, sebaiknya perancang kota itu dia mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat itu untuk bersama-sama menentukan mau kemana kita menata wilayah kita ini. Nah, disitulah kemudian yang menjadi penentu ya, apakah nanti hasil akhirnya itu bisa bertahan atau tidak. Kita kan sering dengar video begini ya, Indonesia mah jago kalau membangun, apa sih yang nggak bisa. Tapi kalau merawat, lain lagi ceritanya kan, sering dengar seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin salah satu kuncinya adalah karena nanti kurang partisipasi masyarakat. Gitu. Kalau misalnya desainnya tadi dihasilkan dari visi yang disepakati oleh masyarakat, ketika dia dibangun, kan masyarakat akan merasa memiliki ya. Ini saya punya andil loh terhadap yang sudah dibangun sekarang ini. Nah, kalau dia punya rasa memiliki, dia akan berusaha untuk
menjaganya juga. Gitu. Dia tidak akan merusaknya, dia tidak akan menggunakannya semenang-menang, karena dia punya perasaan sense of belonging gitu terhadap hasil desainnya. Nah itu satu kuncinya. Berarti kita tidak bisa merancang seperti zaman Napoleon dulu, sudah tidak bisa lagi, kecuali kalau Anda jadi perancang kota di Korea Utara gitu. Karena Kim Jong Un mungkin akan ikut backing Anda. Jadi silahkan aja kita bebas gitu kan, mau gimana gitu. Rakyatnya ada yang berani melawan gitu, mungkin tidak begitu ya. Jadi kalau di negara-negara yang mungkin pemimpinnya masih punya kekuatan politik yang besar, mungkin Anda bisa menjadi perancang kota yang ekspresikan total keahlian Anda begitu. Tetapi di negara kita, konteks negara yang demokratis, ya tidak ya, kita harus sama-sama dengan masyarakat untuk menentukan visi kita mau kemana. Tempat akhirnya kita pun akan mengakomodasi berbagai hal yang menjadi mungkin kearifan lokal di tempat tersebut begitu, sehingga kearifan lokal itu tidak tergerus zaman begitu ya, bisa terus berkembang karena diakomodasi oleh desainnya. Jadi kita tidak mencontek desain sana, kita caplok ke sini, desain di Paris karena bagus, kita caplok di sini. Jadi di situ kuncinya bagaimana perancang kota bisa menjaring aspirasi dari masyarakat untuk menentukan visi. Mungkin untuk membuat desainnya nanti perancang kota bisa yang punya lebih ekspertis begitu ya. Tapi untuk menentukan visi itu penting untuk bisa mengetahui apa sebetulnya kebutuhan dari masyarakatnya. Gitu. Nah, tapi kan itu mungkin salah satu dari tantangan ya dari rancangan kota itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya pasti ada masalah-masalah seperti isu lingkungan, keberlanjutan, hingga kita juga harus mengikuti sesuai zaman gitu Pak, smart city dan sebagainya. Nah itu tuh kita sebagai perancang kota itu harus bagaimana sih untuk menghadapi tantangan tersebut gitu Pak? Oke. Ya. Ada yang mengatakan juga ya dulu ketika saya belajar S2 rancang kota, salah satu dosen saya bertanya hal seperti Farhan itu. Sebetulnya kalau sekarang itu apa sih yang penting untuk diperhatikan dalam rancang kota? Nah, kita menjawabnya tadi ya, estetika apa? Kota harus indah, kalau kata Gary terus estetik gitu kan, harus bisa Instagramable begitu, harus ada ruang-ruang di mana bangunan itu prime begitu ya, diagungkan. Nah itu mungkin dulu ketika di masa-masa di mana political yang begitu kuat dan butuh simbol-simbol seperti itu begitu. Seperti misalnya zaman era Yunani kuno, Romawi, di mana peletakan itu kan ada spiritual, ada unsur spiritualnya begitu ya. Kalau kuil letakkan di situ, kenapa? Kemudian ada prosesinya dari sini ke sana seperti apa begitu. Nah, itu adalah paradigma yang dahulu penting begitu. Nah, sekarang mungkin itu mungkin kita masih butuh nuansa seperti itu. Tapi yang urgent sekarang adalah isu-isu yang tadi Farhan sebutkan. Sebetulnya bagaimana rancang kota itu bisa dengan merespon isu lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi suatu tantangan yang harus selalu direspon oleh setiap perancang kota ketika dia merancang. Ketika dia merancang, dia tidak bisa lagi hanya sekedar beautifikasi tadi, tapi ini bagaimana implikasinya terhadap ekologi. Kalau kita merancang banyak perkerasan dengan aspal, semen, dan beton, bagaimana dengan masalah resapannya, gitu kan? Termasuk ke dalam aspek penerapan teknologi. Bisa tidak ini dikontrol oleh teknologi? Nah, salah satu yang ilmu yang berkembang saat ini dalam merancang kota juga ada dalam penggunaan big data begitu ya. Jadi bagaimana pengambilan keputusan itu didasarkan kepada basis-basis data.
menggunakan sosial media untuk menjaring aspirasi masyarakat tadi gitu. Mungkin kalau yang tadi menjaring aspirasi masyarakat itu dengan FGD begitu ya, yang kita tahu ngumpulin orang dalam satu tempat, ditanya bapak apa ininya harapannya dan sebagainya. Jadi kan zaman sekarang orang susah ya punya waktu untuk ngumpul satu tempat begitu. Iya. Kalaupun ada waktunya cukup nggak tempatnya gitu kan. Nah, banyak yang melakukan pendekatan ya udah kita dari sosial media aja kita buat sebuah analisis dari keyword-keywordsnya. Nah, kira-kira harapannya itu apa sih Pak Piti? Dalam pendekatan proses desainnya ada yang seperti itu, atau ya dengan software-software yang sudah semakin banyak begitu ya, mensimulasikan pergerakan angin, mensimulasikan suhu, mensimulasikan berbagai macam kerentanan begitu ya. Nah, seperti di Singapura itu lembaga yang merencanakan dan merancang kotanya itu URA, Urban Development Authority, kita bisa melihat proses dia di galeri dia menggunakan simulasi-simulasi itu, dia mensimulasikan pergerakan angin, suhu, dan lain sebagainya untuk membuat rancangan kota Singapura yang sustainable. Kenapa coba kalau Singapura itu dia mempertimbangkan sekali angin itu dan suhu? Kenapa Pak bisa mendapatkan? Mungkin karena di sana juga kan iklimnya juga hampir sama, dan jadi bisa diikuti dengan desain-desainnya juga gitu kan. Jadi kayak contohnya apa ya, coba deh soal Bapak. Ya, Teman-teman. tapi benar itu ya, iklim gitu. Iklim mereka kan sama dengan kita ya, tropis. Nah, tropis itu apa sih ini ya ciri-cirinya? Mbak Apalagi basah ya lebat dan basah ya. Suhunya gimana? suhunya ya standar lah, 20 derajat sampai 30. Ya, cukup panas ya dibandingkan Eropa kan. Jadi bayangkan kota di mana dia itu suhunya cukup panas, kemudian lembab. Kira-kira apa yang bisa membuat Farhan nyaman kalau beraktivitas di luar ruangan? Adem, Adem itu dapatnya dari mana? jadi angin. Dari angin gitu kan. Jadi kenapa dia mensimulasikan angin? Karena dia ingin membuat ventilasi alami untuk kotanya. Gitu. Dia perkirakan arah angin itu kemana sih dominannya. Kemudian kalau bangunan itu terletak seperti ini, gerakannya akan kemana. Sehingga bangunan itu pun akan lebih dingin karena selalu kena angin, anginnya enggak terbentur oleh bangunan tapi justru mengalirkan ke berbagai penjuru kota. Kalau bangunan lebih dingin, penggunaan AC bisa kurang. Kemudian orang juga akan lebih nyaman beraktivitas di luar rumah, nggak mageran dalam rumah kan. Jadi bisa Iya, kalau misalnya di luar panas gitu kan kita mager aja di rumah aja pakai AC gitu kan. panas juga. Iya. Nah, itu salah satu contoh yang sudah dilakukan ya di tempat lain, bagaimana merespon kondisi iklim dalam rancangan kota itu untuk membuat kota itu menjadi lebih sustainable. Dan mungkin banyak contoh-contoh lainnya nanti kita bisa cari tahu sama-sama. Tapi Indonesia sekarang kita cari tahu buat kita yang bisa bikin nyaman secara iklim di Indonesia kayak gimana, sehingga kotanya harus seperti apa supaya bisa responsif terhadap iklimnya dan mungkin pembelinya. Ya, asal bangun-bangun. Ya, Jadi gitu ya, Pak. betul. Kan ada juga kalau misalnya di keramaian desak-desakan panas kan. Iya. Semakin desak-desakan semakin panas gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tuh guys, ternyata banyak loh itu peran rancangan kota itu dalam kehidupan kita, penting banget. Ternyata lebih besar lah sebenarnya daripada pekerjaan lainnya. Semoga planner bisa lebih banyak lowongan kerja ya Pak. Jadi lebih banyak mengandalkan sebagai pentingnya itu planner atau rancangan kota itu sendiri. Nah, tapi sayang sekali Pak, itu sebagai pertanyaan terakhir dalam sesi kali ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat penonton setia kita seperti ini. Oke. Ya,
semoga dengan apa yang kita bicarakan ini sedikit membuka wawasan begitu ya, atau membuka perspektif baru terutama buat mahasiswa eh, yang program studi perencanaan wilayah dan kota begitu ya, bahwa ada keahlian-keahlian yang lebih spesifik atau keahlian-keahlian tertentu yang bisa mereka kembangkan ketika nanti mereka lulus dan belajar. Karena perencanaan kota ini kalau dalam pendidikan dia berada pada jenjang magister atau S2. Jadi teman-teman yang berasal dari jurusan PWK, kalau tertarik dengan bidang rancang kota, itu bisa mengambil S2-nya rancang kota yang ada di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Gitu kan, nanti ketika sudah lulus bisa berpraktek begitu ya di dalam proyek-proyek yang terkait dengan rancang kota. Oke, baik, mungkin segitu aja dari sesi kita kali ini. Maaf apabila ada salah kata ya Pak. sama-sama. Kekurangan masih dalam host ini nih. Ini saya dari pertama kali saya yang podcast nih Pak. Sama saya juga. juga. Oke, untuk kalian yang barangkali pengen atau info lebih lanjut tentang rancangan kota atau info-info lainnya, bisa follow di bawah ini, nanti ada. Nah, oke, mungkin sampai segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.